Hari Raya Imlek sudah di depan mata nih anak Jakarta. Kemeriahannya tak hanya dirasakan warga peranakan Tionghoa saja loh, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum bersiap merayakannya, tim Jakarta mau mengajak anak Jakarta kilas balik dulu dengan satu pertanyaan kunci. Sebenarnya sejak kapan ya Imlek dirayakan masyarakat Indonesia? Anak Jakarta, ada yang bisa menebak jawabannya? Ya, ternyata Imlek sudah dirayakan beratus-ratus tahun lalu sejak kedatangan para saudagar dari daratan Tiongkok. Sejak itulah mereka yang umumnya laki-laki lajang datang ke Indonesia tak hanya untuk berdagang tapi juga menikahi warga lokal setempat. Pernikahan lintas etnis ini pula yang membuat tradisi Tionghoa berakulturasi dengan ragam budaya Indonesia lainnya sehingga jumlah penduduk yang merayakan Imlek semakin luas. Namun, pada masa kependudukan Presiden Soeharto, Imlek dilarang dirayakan secara terbuka. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967. Instruksi tersebut membuat 4 poin yang secara gamblang melarang tata ibadah etnis Tionghoa dan perayaan Imlek hanya boleh dilakukan di kalangan keluarga saja. Setelah 31 tahun hidup dalam tekanan, akhirnya pada 17 Januari tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut aturan diskriminatif tersebut dan menggantinya dengan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang berbunyi, penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan dan adat istiadat adalah bagian dari hak asasi manusia dan memperbolehkan Imlek dirayakan secara terbuka tanpa perlu perizinan terlebih dahulu. Dan 2 tahun berikutnya, Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002. Wah, anak Jakarta, ternyata Imlek yang sekarang kita rayakan dengan meriah, ternyata adalah hasil dari perjalanan panjang warga peranakan Tionghoa memperjuangkan hak kebebasan beragama di tengah naik turun suhu sosial politik Indonesia. Selain dari segi sosial politik, bicara tentang warga peranakan Tionghoa juga tak lepas dari budaya dan peradabannya yang telah merentang panjang di bumi Nusantara. Dari berbagai catatan dan dokumentasi sejarah menunjukkan, pengaruh Tionghoa terasa sangat kuat bahkan jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda. Tak heran, banyak nama-nama tempat di Jakarta yang bernuansa Tionghoa di Batavia yang masih bertahan hingga sekarang, seperti Bidara Cina di Jakarta Timur, Pondok Cina di Depok, dan Kerama Sentiong di Jakarta Pusat. Tim Jakarta mau mengajak anak Jakarta fokus ke kawasan Kerama Sentiong karena mungkin fakta sejarah yang satu ini belum banyak diketahui banyak orang. Dalam bahasa Mandarin yang artinya kuburan, mungkin belum banyak anak Jakarta yang tahu kalau Sentiong berasal dari bahasa Hokkien yang berarti pemakaman atau kuburan. Menurut arkeolog Chandrian Atahiyat, kawasan Sentiong adalah area pemakaman terbesar warga Tionghoa di Batavia. Luasnya diperkirakan membentang dari Sawah Besar, Mangga Besar dan Mangga II yang berbatasan langsung dengan Gunung Sahari di sebelah timur dan rel kereta di sebelah barat. Untuk melacak jejak Sentiong sebagai pemakaman terbesar di Batavia, tim Jakarta melipir ke Wihara Triratna yang terletak di Jalan Lause, nomor 64 Jakarta Barat. Wihara yang sebelumnya bernama Kelenteng di Changyuan ini telah berdiri sekitar tahun 1789. Dari segi arsitektur, menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, wihara ini bergaya eklektik Indis Cina. Menurut Afon, kepala pengurus Wihara Triratna, wihara ini sejak dulu merupakan kelenteng pekuburan yang sering menyelenggarakan upacara-upacara yang berhubungan dengan peringatan orang meninggal. Dan menjadi kelenteng tertua di Batavia yang menjadi saksi sejarah Sentiong atau pemakaman terbesar di Batavia. Ya, sebelum warga peranakan Tionghoa populer dengan proses kremasi, di masa itu yang tentu saja teknologinya belum secanggih sekarang, pemakaman masih menjadi cara yang digunakan untuk setiap warga Tionghoa yang meninggal dunia. Namun, Afon menduga lahan yang kian sempit membuat areal yang dulunya makam ini telah tergusur menjadi jalan dan perumahan seperti Jalan Kerama Sentiong yang kita kenal saat ini. Fakta sejarah tentang kawasan Sentiong sebagai pemakaman terbesar ini semakin diperkuat dengan ditemukannya batu besar tahun 1761. Di atas permukaan batu tersebut tertulis bahasa Hokkien kuno yang di dalam bahasa Indonesia berbunyi,
Atas dasar rasa tanggung jawab sosial, dari hasil pengumpulan sumbangan secara sukarela, maka dibukalah tanah ini untuk pemakaman. Untuk menenangkan arwah-arwah yang menangis, tempat peristirahatan arwah-arwah dan dengan harapan agar dikenang oleh para penerus. Wah, mengejutkan sekali ya anak Jakarta. Ternyata Kramat Sentiong, Mangga Besar, Sawah Besar, dan area Gunung Sahari yang sering kita lewati dahulunya adalah area pemakaman kuno warga Tionghoa, seperti wihara dan kelenteng tua dan bersejarah lainnya yang bertebaran di kawasan Jakarta Barat. Wihara Triratna yang dibawa ke pengurusan Yayasan Wihara Triratna ini sejak lama menjadi salah satu cagar budaya. Bagaimana anak Jakarta? Tak ada salahnya loh kita belajar sejarah dari perjalanan para leluhur di hari Imlek ini. Sambil merayakan, kita juga bisa sambil mengenang betapa panjang peradaban warga Tionghoa di bumi Batavia. Jadi tak sabar ingin cari hidden history selanjutnya nih.